Aisyah mengqada Ramadannya menjelang Ramadan berikutnya, Sya'ban. Kan ini ibu-ibu, maaf kalau yang masih muda, barangkali kalau ibu yang muda, Syawal itu barangkali nanti suaminya masih perlu apa itu? Kalau ada suami masih perlu, maka jangan kodok dulu di situ. Karena nanti suami pulang dari kantor perlu ibu barangkali kayak begitu, yang mengharuskan ibu mengkodokkan puasanya, maka Aisyah tidak mengkodokkan puasanya di awal, di akhir. Karena kalau di akhir udah pasti apapun yang terjadi harus dikodokkan kayak begitu. Jadi jangan diartikan kok Aisyah malas banget sih kodok puasa di akhir, karena dia masih muda. Barangkali takut nanti, astagfirullah, Nabi membutuhkan istri yang masih muda, dan kalau puasa kan berabe, maka dia kodokkannya nanti di akhir. Ini barangkali pertimbangan kenapa Nabi itu, Aisyah itu mengkodokkan puasanya di akhir ya. Dan ibu tadi sekalipun malam ya siapanya marah itu ditahan ya. Dan Allah memuji orang-orang yang menahan amarah. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Amarah memang harus ditahan. Nabi itu nggak pernah marah kalau menyangkut pribadinya. Tapi kalau menyangkut agama, Nabi marah. Menyangkut pribadi, kita tahu Nabi kadang-kadang pernah ditimpukin orang dari atas, Nabi diam aja karena menyangkut masalah pribadi. Tapi kalau masalah agama dilanggar, Nabi sangat marah. Bisa pikir marah kalau memang menyangkut masalah agama, ya nggak apa-apa kita marah. Tadi Dr. Lutfi mengatakan bahwasanya kalau menyangkut masalah agama silakan marah, dan itu dalam rangka amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Kayak dikit guys, kalau Rasulullah dihina pribadinya tidak marah, tapi kalau Islam dihina Rasulullah marah, gitu ya? Iya. Nah, kalau misalkan Rasul kita dihina, kita perlu marah nggak? Kita marah, karena menghina Rasul itu masalah agama. Oh, bukan masalah Rasul aja dulu dihina nggak marah, masa kita marah kalau gitu? Enggak, menghina Rasul adalah menghina agama. Kalau mengatakan, kul abillahi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Ya, menghina Allah, menghina Rasul itu qad kafartum ba'da imanikum, itu bukan masalah yang ringan menghina Nabi. Jadi kita harus marah karena itu masalah agama. Masya Allah. Ini supaya nggak salah nih penempatannya. Kadang-kadang ada juga dokter orang tuh nggak usah marah deh. Kan Rasul juga dulu nggak marah kalau dihina pribadinya gitu. Nggak pas kalau begitu. Imam Syafi'i bilang, orang kalau dibikin marah, dia nggak marah, itu keledai. Orang dimintakan maaf, nggak dimaafin, itu setan. Jadi pilih yang Tapi kalau emang urusan agama harus kita marah. Masya Allah. Ya dokter, ada lagi yang mau ditambahkan? Iya. Terus kita supaya nggak lupa ya, atau hitung tadi tuh. Kita harus ingat ya, bahwa nanti di akhirat itu semuanya kan akan dihitung. Yang wajib tetap wajib harus dibayar, kecuali yang sunnah nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Ya. Nah, kewajiban kita tuh apaan? Utang kepada manusia harus dibayar, utang kepada Allah juga dalam satu hadis dikatakan Allah lebih harus dibayar. Nah, yang wajib apaan? Yang wajib kan kita tahu, rukun Islam kan 5. Syahadat kita udah syahadat, nggak usah dibayar. Sholat kita udah belum? Zakat harus dibayar gak? Kalau umpamanya kita dulu punya utang, pernah kaya tapi nggak ngeluarin zakat, sekarang ya harus dibayar. Juga belum haji harus dibayar, tapi ada badal gitu kan. Nah, begitu juga dengan puasa, Bu. Jangan sampai kita nggak punya utang buat ada utang kita yang belum kita bayar. Iya. Nah, ini terkait mungkin dokter Ihsan nih. Tadi kita kan nyinggung-nyinggung soal kesehatan bau mulut gitu. Sebagai dokter gimana nih melihat apakah kan kalau bau mulut itu katanya ada kaitannya dengan bakteri dan sejenisnya. Nah, itu bagaimana tuh dokter? Kalau pendapat yang rojih ya, itu bau mulut pada orang yang puasa itu bukan disebabkan karena mulut. Jadi ini kita harus bisa membedakan antara bau mulut disebabkan karena mulut itu sendiri. Nah, itu biasanya karena banyak bakteri di sana. Mungkin karena kita jarang sikat gigi ya, atau sering makan yang manis-manis ya, itu juga bisa menyebabkan banyak tumbuhnya bakteri di sekitar rongga mulut kita nih ya. Jadi di sela-sela gigi. Makanya disinilah indahnya Islam, bahwanya kita setelah makan ini disunahkan tahlil. Jadi gigi itu diselit-selit bahasanya ya.
apa bahasa kita, jadi pakai tusuk gigi itu. Nah habis itu langsung siwak ya, dalam kitab Fathul Qarib itu bahwa itu asyaddu istihbaban ba'dal akli, atau setelah makan atau setelah mulut kita udah tercium bau yang gak enak ya. Nah kemudian bau mulut orang yang berpuasa ini bukan disebabkan karena mulutnya itu sendiri, tetapi dikarenakan karena perutnya yang kosong ya, perutnya yang kosong, karena di situ baunya memang setelah 6 jam setelah kita makan ya. Makanya Imam Syafi'i ba'da zawal beliau mengatakan dimakruhkan kita untuk bersiwak ya, bersiwak. Tapi walaupun ada pendapat lain, termasuk pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya bersiwak itu boleh walaupun ba'da zawal, dikarenakan bau mulut pada saat orang yang berpuasa itu disebabkan karena perut yang kosong, bukan dikarenakan mulutnya itu sendiri ya, itu jadi perbedaannya. Jadi di sini harus bisa membedakan antara bau mulut dikarenakan mulutnya itu sendiri yang tidak dijaga dengan baik ya, jarang disikat gigi, jarang berkumur ya, atau jarang ditahlil nih setelah kita makan. Dan kemudian pada orang yang berpuasa itu adalah karena kosongnya lambung ya daripada makanan. Makanya kalau kita makan sate misalnya, kan tahabinya kan baunya bau sate ya kan. Jadi kalau kosong ya, nah kosong itu baunya itu bau isi perut ya, bau isi. Jadi tergantung isi apa perut yang kita makan. iya kan itu begitu Kalau ya. enak tuh makan durian ya. Jadi baunya masih bau durian kan aja tuh. Mau kemana? Iya. Oh. Hah. Jadi supaya ketahuan makan durian gitu ya. Baik, dokter. Ini kita akan, waktu kita sudah habis. Ya. Apalagi barangkali ada yang mau disampaikan terakhir, ada kuis, lanjutkan kuis ya. Kuisnya, pertanyaan yang sebelumnya adalah, bolehkah seorang yang sedang haid mandi? Jawabannya gimana, Bu? Jawabannya boleh ya. Yang menang siapa? Yang menang adalah yang pertama Ibu Diah Nur Kusuma, itu di Kali Asin Surabaya. Kemudian Ibu Yupriyati itu di Banjarnegara Blambangan, dan yang ketiga Ibu Saihun di Jorong Selong NTB. Masya Allah, subhanallah, jauh-jauh ya. Alhamdulillah akan mendapatkan paket dari pusat kajian hadis. Ada yang nanya waktu saya di Sydney, ada jamaah selalu ngirim jawaban, tapi kok nggak pernah menang. Belum rezekinya. Iya, belum rezekinya. Banyak juga. Nah ini jalan gitu. Ada anak muda nih, dokter salut juga saya. Dagang di sebuah tempat es krim, dia juga nanya, Mas saya kirimin mulu, ini belum ada jawabannya. Bisa nggak saya usahakan menang? Ya, usahakan menang. Ini tidak ada kolusi, mohon maaf. Gitu ya. Ya, dokter silakan untuk yang berikutnya. Pertanyaan yang ini adalah, kalau Abdullahnya itu orang Madinah, maka siapa yang dimaksud Abdullah? Tadi kan Abdullahnya orang Basra ya, orang Basra, maka Abdullah bin Mas'ud, perawi yang tadi itu. Nah kalau umpamanya Abdullahnya orang Madinah, itu Abdullah siapa yang dimaksudkan? Nah itu dia. Baik, silakan Anda menyampaikan jawabannya dengan cara mengetik kuis, kemudian spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban, kirim ke 0818995993 atau ke email pusatkajianhadis@gmail.com. Insya Allah yang beruntung akan mendapatkan paket dari Pusat Kajian Hadis. Baik, saya kira waktu kita sudah habis, dokter ya. Oke, terima kasih dokter juga, dan ibu-ibu semua, terima kasih kehadirannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Saya Gus Edward dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.